Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, dalam tanganmu penebus. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Kau yang ditinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Hanya dalam tangan-Mu penebus, Engkau Yesus Allah kami. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih. Yes Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Nyatakan Kau Tuhan ditinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus
jiwaku memuja Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kata sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap lidah mengaku bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak terima segala sembah kami Tuhan. Haleluya. Begitu besar cinta-Mu bagi kami, Kau relakan anak-Mu untuk selamatkan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Jiwa kami memuja-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang benar. Kau menebus kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, hanya karena salib-Mu kami menang, bahkan kami lebih dari pemenang. Kau yang berkuasa atas hidup kami sekarang Tuhan, melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, haleluya. Semua karena salib-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Saya mohon Ibu Gembala untuk membuka ibadah kita. Kita angkat kedua belah tangan kita. Angkat hati, perasaan setiap saudara kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur yang dalam. Hari ini seluruh dunia memperingati hari wafatnya Yesus di kayu salib. Karena cintanya akan saudara dan saya, Yesus rela datang ke dunia, memenuhi semua rencana keselamatan dari Allah Bapa di sorga. Menjadi manusia, melayani. Yesus menderita sengsara yang amat sangat dahsyat. Sampai wafat di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai karya keselamatan untuk saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita menyambut keselamatan itu. Dan kita mengisinya dengan perkara-perkara kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi ini. Karena salib Yesus. Yesus yang wafat di kayu salib, kita ditebus. Kita diangkat dari lumpur dosa. Kita dijadikan anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Saat pagi yang indah kami mau bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah Jumat Agung hari ini, hari Jumat yang indah ini. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Pakai hamba-hambamu pelayanan pujian, musik, media. Menjadi alat Tuhan. Membawa jemaat masuk hadirat Tuhan. Semua kami yang ada di tempat onsite, yang ada kebaktian online, Tuhan berkati semua. Tuhan lawat semua. Tuhan, biarlah Tuhan dipuji, dipermuliakan, diagungkan. Engkau dirayakan pagi hari ini. Engkau tidak ada di kayu salib. Engkau mulia di sorga ya Yesus. Kami mengeluh-elukan Engkau. Kami beri hormat, pujian, syukur. Hamba buka dan tabiskan kebaktian Jumat Agung ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat kita memperingati hari wafatnya Yesus di kayu salib. Selamat kita menikmati karya penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berbuat bakti dengan sepenuh hati. Dan saya menyerahkan kepada WL. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya setiap kita yang di sini sudah diselamatkan. Amin. Semua hanya karena oleh darah anak domba. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mempermuliakan namanya sebab kita sudah diselamatkan. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita kuasa
kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami. Saya persilakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Puji Tuhan. Kehidupan kita, setiap kita di sini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita mau memperingati kematian Tuhan kita, di mana 3 hari kemudian Tuhan kita percaya Tuhan kita bangkit. Dan kita semua kehidupan kita percaya kalau kita sudah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Oleh sebab itu kita mau menyerahkan kehidupan kita buat Tuhan. Biarlah semuanya terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lakukan semua hanya untuk Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, semua sukamu Tuhan. Semua aku relakan
berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Goyang semuanya ya Bapak Ibu. Milikku lagi yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan yes, namanya benar ya Bapak Ibu. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino rino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino rino wengi Gandol Gusti. Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino dino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino dino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dino dino wengi Gandol Gusti. Bendino Gandol Gusti. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Capek Bapak Ibu? Tapi untuk Tuhan kita mau tetap semangat. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bergantung sama Tuhan. Amin. Haleluya. Sini saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Dia yang punya segala-galanya. Dia punya langit dan bumi. Dia yang punya tahta.
yang berkuasa, tapi dia rela turun ke dunia, disiksa, diludahi, dihina, bahkan disalibkan, yang merupakan hukuman yang hina, yang seharusnya dia gak layak terima. Tapi semua dia rela lakukan karena cintanya yang begitu besar buat kita, karena dia mencintai kita begitu dalam. Dia menciptakan kita baik adanya, dia merencanakan kehidupan kita baik adanya. Dia rela lakukan semuanya karena cinta. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal,
pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Biarlah ungkapan lewat pujian benar-benar keluar dari dasar hati kita. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Haleluya. Sebab ku tak dapat membalas segala kebaikan, kasih, kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami mengucap syukur kami bisa berbuat bakti kepada Tuhan. Sempurnakan korban pujian, ucapan syukur lewat musik, lewat buah bibir mulut kami. Supaya naik menjadi persembahan yang indah, kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan berfirmanlah Shalom saudara semua. Haleluya. Selamat kita merayakan Jumat Agung. Suatu hari di mana orang Kristen seluruh dunia memperingati ada satu waktu di waktu yang silam. Allah sudah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pada waktu Yesus sudah jadi manusia, 33,5 tahun Yesus hidup sebagai anak manusia. Dan Yesus menggenapkan semua rencana keselamatan Bapa, yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya hidup dan tidak binasa. Haleluya. Saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini suatu berkat. Berkat yang saudara gak bisa dapat di dunia ini. Berjuang bagaimanapun kita nggak dapat, karena ini diberikan secara cuma-cuma oleh Bapa di sorga, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima berkat itu, terima berkat keselamatan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah tertebus, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Patutlah kita hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekelaman dan dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Maukah kita hidup sebagai anak-anak Allah? Kita sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar. Kita bukan milik setan, kita milik Yesus. Kita harus hidup menurut kehendak Yesus. Haleluya.
Sebelum kita masuk lebih jauh dalam firman Allah, saya undang sama-sama kita buka dan membaca tentang kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pada waktu Yesus menjadi manusia, Yesus sudah menggenapkan karya keselamatan Bapa dengan matinya, wafatnya Yesus di kayu salib. Haleluya. Kita buka bersama-sama di dalam Injil Matius. Kita buka dan kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Kita akan membaca di sana mulai daripada ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-56. Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56. Dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri semua. Dan sama-sama kita membaca ayat ini. Sebab kita hari ini memperingati Yesus yang menderita sengsara dan disalibkan dan mati di atas kayu salib. 1, 2, 3. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja orang Israel, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur,
lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Marta ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini merayakan Jumat Agung. Besok lusa hari Minggu merayakan kebangkitan. Jumat Agung dan kebangkitan tidak bisa dilepas pisahkan. Itu menjadi satu kesatuan. Sebab Paulus tulis begini, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Jadi Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darah, tubuhnya rela dihancurkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi kebangkitan Yesus itu membuat kita yang sudah tertebus beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi rangkaian ayat-ayat yang sudah kita baca mengingatkan kita kembali peristiwa yang sudah terjadi. Yesus disalibkan. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus mati wafat di atas kayu salib. Yesus dikuburkan, tapi kubur tidak dapat menahan dia. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus tidak tetap di dunia. Pada waktunya 40 hari sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus naik ke sorga. Haleluya. Saudara yang kekasih, rangkaian ini tidak bisa terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Yesus naik ke sorga, dia dimuliakan oleh Bapa, dia menerima Roh Kudus dari Bapa, dan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Itulah penolong kita. Itulah roh yang menyertai kita, Parakletos, atau roh yang ada selalu di samping kita, bahkan di dalam kita, menolong kita. Supaya apa? Hidup kekristenan kita itu benar-benar dipertahankan dan ditumbuhkan. Hidup kekristenan kita, ya, istilah orang bilang bisa berkesinambungan sampai sempurna. Supaya kita jadi sama seperti Yesus dan masuk dalam pernikahan dengan anak domba Allah. Saudara kekasih, saudara dan saya sudah sambut Yesus. Saudara dan saya sudah hidup dalam Yesus. Saudara dan saya sambut Roh Kudus. Roh kekuatan, roh kuasa, roh penolong, roh sukacita, roh damai. Roh yang mengurapi kita supaya kita menjadi apa? Perwira perkasa. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dan kerja Tuhan dari muda sampai lanjut usia. Sampai Tuhan berkata sudah selesai. Artinya sampai kita kembali ke rumah Bapa, kita tetap di ladang Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita sedang berjuang di dunia ini. Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan yang sudah menebus dan mengangkat kita dari lumpur dosa. Apakah yang bisa kita nikmati dan apakah yang harus kita lakukan dalam perjuangan ini? Hari ini kita mau belajar dari firman Allah. Di dalam Yesus ada pekerjaan dan di dalam Yesus ada kebahagiaan. Saudara yang kekasih, jadi di dalam Yesus bukan berpangku tangan. Di dalam Yesus ada pekerjaan. Yesus juga berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang ini. Aku pun bekerja. Di dalam sorga Yesus mendoakan saudara dan saya. Dari sorga Yesus mencurahkan rohnya. Bapa Yesus Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Kita pun harus tetap bekerja. Jadi kita mau belajar di hari Jumat Agung. Ada pekerjaan, ada kebahagiaan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita mau melihat sama-sama. Kita akan membuka surat Paulus kepada sidang jemaat di Filipi. Kita buka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal yang kedua, dan kita akan baca di sana ayat yang
ke-12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, ayat yang ke-12 ada dua hal besar di sana kita belajar. Kita harus bekerja, mengisi keselamatan kita dengan bekerja. Kita bekerja dengan cara apa? Yang pertama, senantiasa taat kepada firman Allah, mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Saudara dan saya mau tidak mau harus taat mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak terlepas mentaati firman Tuhan. Senantiasa taat. Bisa bilang amin? Saudara yang ada mengikuti online service, senantiasa taat. Mari sama-sama kita katakan, senantiasa taat. 1, 2, 3. Senantiasa taat, saudara. Mau tidak mau, ini pekerjaan mentaati firman Allah, bukan satu kurun waktu tertentu, tapi senantiasa taat dalam pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan kita. Itu harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua kita dapati dalam pekerjaan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya waktu Paulus hadir, waktu Paulus enggak ada. Artinya kita bertanggung jawab memang kepada manusia. Atasan langsung kita, kepada pemimpin wadah kita, pemimpin musik kita, pemimpin seksi acara kita, kepada pemimpin gereja kita, betul. Tapi lebih dari itu, secara pribadi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya waktu ada Paulus, tapi di waktu Paulus nggak ada, tetap jemaat Filipi, bahkan jemaat GPD Permata Mahkota mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Jadi mengisi keselamatan saudara dengan pekerjaan. Haleluya. Banyak pekerjaan. Kalau mau, ada pujian lama, ya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus kalau mau. Ya, saudara mau main musik pekerjaan, saudara menyanyi pekerjaan, ya. Saudara membuat rawon pekerjaan. Saudara menyapu, membersihkan rumah Tuhan, pekerjaan. Saudara membuat telur Paskah, pekerjaan. Ada banyak kerja kalau mau. Saudara mengerjakan pekerjaan di rumah, menghasilkan rezeki yang baik, membiayai rumah tangga, membiayai pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan yang harus kita isi di dalam keselamatan kita. Jadi dalam keselamatan kita tidak ada kata malas. Di dalam keselamatan dalam Yesus semua harus rajin bekerja. Amin. Semua berkata, saya rajin bekerja. Semangatlah saudara, harus semangat. 2, 3. Saya rajin bekerja. Kerjakanlah, isilah keselamatanmu dengan kerja keras. Untuk hidup saudara, untuk rezeki saudara, untuk rumah tangga saudara, untuk ada cucu saudara, untuk pekerjaan Tuhan, kerja keras. Ya, ada contoh dalam Alkitab. Mari kita buka. Ada orang-orang yang bekerja keras bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita buka dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan baca di sana. Roma pasal 16 ayat 12. Roma 16 ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ada perempuan-perempuan yang jago melayani Tuhan. Namanya Trifena dan Trifosa. Tempatkanlah diri setiap perempuan yang ada. Setiap pemudi, setiap ibu-ibu muda, setiap ibu-ibu parubaya, setiap oma-oma. Tempatkan dia diri kita seperti Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Lalu terus, salam kepada Persis
yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Jadi bukan hanya wanita perempuan, tapi laki-laki, pria, kaum pria, pemuda, ya, dewasa muda, pria yang sudah menikah, keluarga muda yang sudah jadi suami, opa-opa sekalipun, ya, diwakilkan oleh Persis. Paulus berkata salam kepada Persis, salam kepada semua kaum pria yang sudah membanting tulang, bekerja sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, bekerja membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saudara yang kasih, Persis dapat dicontohi oleh semua kaum pria. Trifena, Trifosa dapat dicintai oleh semua kaum perempuan, kaum wanita. Supaya kita dalam mengisi keselamatan kita, dalam mengerjakan hal-hal yang baik di dalam, ya, keselamatan kehidupan kita, kita bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Saudara yang kekasih, jadi membanting tulang bukan hanya untuk pekerjaan mendapatkan nafkah. Dulu orang suka punya istilah, dia kerja keras cari doi. Dia berusaha membanting tulang untuk nafkah hidup keluarga. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Setiap jemaat Tuhan harus membanting tulang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Masih bisa bilang amin, saudara? Masih bisa bilang amin? Ya, bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ya. Saya berusaha sejauh saya bisa melayani, saya layani. Sejauh saya bisa menginjil, memberitakan ini, saya beritakan. Di kereta saya beritakan Injil. Saudara yang kekasih, ketemu orang-orang di mana saja kita berusaha beritakan kabar baik kepada mereka. Kita berusaha melayani semampu kehidupan kita, kemampuan, talenta, keterampilan kita. Saudara yang kekasih, jadi kita melihat di dalam keselamatan ada pekerjaan. Di dalam pekerjaan tidak terlepas dari ketaatan kepada firman Allah dan pekerjaan baik untuk kehidupan sekuler kita, kehidupan jasmani kita, sejalan dan itu untuk kehidupan rohani kita. Sampai di sini semua bisa bilang amin? Haleluya. Saudara yang kasih, sekarang kita sudah diselamatkan. Sekarang kita sudah bekerja dalam keselamatan. Itu tugas kita. Tapi kita juga bisa menikmati apa yang namanya kebahagiaan. Apa yang namanya berbahagia, saudara. Saudara sudah kerja keras, lalu tidak bahagia. Kan sayang ya. Saudara saya kerja keras, harus bahagia. Haleluya. Mari kita mau melihat ya di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kita mau melihat di sana bahwa Tuhan mau kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Allah. Ada 7 cara supaya saudara dan saya bisa berbahagia. Mari kita akan melihat satu demi satu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan sesudah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi Yesus bersama murid-murid. Saudara murid? Saya murid. Saudara murid? Amin. Ya, Yesus mengajar kepada murid-muridnya cara supaya murid-murid dalam bekerja, membanting tulang dalam pelayanan Tuhan, tetap menikmati apa yang namanya bahagia. Oke. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Perhatikan yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Supaya menikmati bahagia, kita menjadi tanda kutip miskin di hadapan Allah. Bukan miskin harta, saudara. Orang miskin harta udah pasti juga gak berbahagia, bisa juga berbahagia. Yang dimaksud dengan miskin di sini itu adalah rendah hati, tidak sombong. Mari kita mau lihat dulu di dalam
Mazmur pasal 25 ayat 9. Begini firman Allah, Ia Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kenapa orang rendah hati? Tuhan bilang berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka mempunyai kerajaan sorga. Karena orang yang rendah hati, orang yang bisa dibenahi lewat firman Allah, dituntun lewat firman Allah. Ia membimbing, ia mengajarkan firman-firmannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati tidak bisa dipimpin oleh firman Allah. Sukar untuk mentaati firman Allah. Sebab itu kita semua menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati, mau terima firman Allah, mau lakukan firman yang belum kita lakukan. Kita dikatakan orang berbahagia. Kita ini yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kunci pertama yang bisa saudara lakukan supaya saudara berbahagia adalah rendah hati. Supaya Tuhan bisa mengajarkan, membimbing kita dan firman-Nya. Kedua, ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara yang kekasih, ini bukan duka cita karena ada orang-orang keluarga yang dikasih, yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Bukan arti di sana. Berbahagialah orang-orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini ada ayat dalam firman Allah dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Duka cita terhadap dosa. Artinya kalau lihat dosa kita susah. Kalau anak-anak kita ada yang berbuat dosa, kita susah. Kita ingin mereka keluar dari belenggu dosa. Kalau ada keluarga atau sahabat kita, kita susah. Ini perlu duka cita terhadap dosa. Sehingga hidup kita jaga, kita bentengi. Dosa gak masuk. Karena kita susah kalau ada dosa. Coba buka dan baca dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Kita akan lihat di sana. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesali. Tapi duka cita yang dari dunia itu menghasilkan kematian. Perhatikan, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Artinya kita tidak mau ada dosa. Kita sedih kalau ada dosa, kita eliminasikan dosa, menghasilkan pertobatan. Berbahagialah orang yang berduka cita, mereka akan dihibur. Artinya kalau kita tidak suka dengan dosa, kita itu bisa menikmati apa yang namanya berbahagia. Haleluya. Kalau kita ada dosa, saudara mungkin di luar bisa tertawa, tapi dikala saudara sendiri dan saudara di tempat tidur yang belum bisa tertidur karena dosa mengejar kita. Tapi kalau kita insaf dan minta ampun, ya, kita akan diampuni dan kita berbahagia. Kita tidak ada tuntutan di batin kita, di manusia batinnya, di dalam kita tentang dosa yang masih ada. Tidak tertuntut, tidak didakwa oleh dosa itu. Saudara yang kekasih, mari kita semua bersihkan hidup kita dari hal-hal yang namanya dosa dan kesalahan. Terus kita akan lihat terus. Yang ketiga, kita akan melihat pada ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara yang kekasih, kunci yang ketiga, lemah lembut. Artinya enggak kasar, enggak emosional, enggak marah-marah, ya, enggak arogan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kita memiliki bumi, artinya kita memiliki teman-teman di bumi. Di mana saudara pergi di tengah-tengah sanak famili keluarga, saudara diterima. Di tengah-tengah pertemanan kita diterima. Di tengah-tengah kelompok jemaat Tuhan kita diterima. Karena apa? Kita ini enggak arogan, enggak menang sendiri, enggak egois, lemah lembut. Haleluya. Semua berkata lemah lembut. Lemah lembut, saudara, berbahagia. Kita yang lemah lembut, kita memiliki
bumi. Ya, kalau kita lemah lembut, kita diterima di keluarga mertua kita. Kita lemah lembut, kita diterima di keluarga ipar-ipar kita. Kalau kita lemah lembut, kita diterima di keluarga famili kita. Saudara yang kekasih, tapi kalau kita ya egois, ya menang sendiri, kita dominan, kita arogan, kita orang nggak suka dengan kita. Kita tidak bisa memiliki sanak famili itu. Kita nggak bisa memiliki teman-teman itu. Nggak bisa, orang nggak mau bersahabat. Oke. Yang keempat, kita melihat ayat berikutnya. Ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara kekasih dalam Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Saudara pernah rasa apa namanya lapar? Lalu kalau saudara makan, wow, ya makan dengan kangkung cak aja, wah puasnya minta ampun. Saudara makan dengan sambal aja, sego sambal aja, saudara sudah rasa, wah enak ya, kenyang ya. Saudara pernah merasa apa namanya haus? Lalu saudara bisa minum Coca-Cola, taruh es batu. Wah, rasa sorga saudara. Betul tidak? Karena apa? Haus, dahaga. Kita minum, dingin, manis, wah enak sekali, dipuaskan. Seperti itu kita harus ya punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, roti hidup itu. Kita harus mempunyai lapar dan haus akan air Roh Kudus itu. Supaya apa? Kita dipuaskan oleh firman dan Roh Kudus. Kita bisa terima dan dipuaskan. Tapi kalau kita enggak lapar dan haus akan firman dan Roh Kudus, artinya kita enggak terlalu perlu. Enggak pingin makan roti hidup. Enggak pingin diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita enggak dipuaskan. Mari semua kita lapar dan haus ya akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita akan dipuaskan. Haleluya. Semua berkata lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Kita maju terus. Kelima. Ayat yang ketujuh. Kunci berbahagia, kita harus menjadi orang-orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, jadilah jemaat yang murah hati, artinya suka memberi. Amin semua, suka memberi. Saudara yang kekasih, contoh Yesus sudah berikan. Yesus itu murah hati. Pada waktu kisah di mana seorang yang punya kebun anggur mulai membayar gaji para pekerja. Ya, dia mulai cari orang dari jam 6 pagi, 9 pagi, 12 pagi, jam 3 petang, jam 5 masih diajak orang bekerja di kebun anggurnya. Lalu tibalah jam 6, bagi-bagi upah. Orang yang datang belakangan cuma kerja 1 jam dapat $1. Lalu orang yang datang pertama, dia kerja dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, 11 jam. Yang 1 jam dia pikir dapat $1. Saya 11 jam, paling kali 10, paling tidak $10, 10 dinar. Atau 11 dinar. Karena saya kerja lama. Tapi sepakatnya ya, yang punya kebun anggur dan pekerja ini sudah sepakat $1, kerjalah di kebun anggur. Pada waktu dia hanya menerima 1 dinar, dia marah. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu marah kalau aku murah hati? Saudara, Yesus sudah memberi contoh bagaimana kita harus murah hati. Artinya apa? Orang yang mau menerima bahagiannya dari kita, dia terima lebih daripada kadar yang harus dia terima. Seperti contoh tadi, orang kerja 1 jam dapat 1 dinar. Orang kerja 11 jam dapat 1 dinar. Jadi yang dapat 1 dinar kerja 1 jam, dia menerima lebih daripada apa yang dia patut terima. Bapak Ibu saudara-saudari, saya juga. Kita harus dapat memberi kepada orang lain lebih dari patut mereka terima dari kita. Halo, amin. Ringan tangan dalam memberi.
Bahkan orang yang menerima, mereka memberi lebih daripada patut mereka terima. Itu kita yang memberi, itu dikatakan murah hati seperti Yesus. Berbahagialah kalau jemaat menjadi jemaat yang murah hati, ringan tangan, suka memberi. Maka mereka akan beroleh balasannya Tuhan, kemurahan dari orang lain. Kalau kita murah hati, kita menerima murah hatinya orang lain terhadap kita. Hukum tabur tuai. Saudara yang kekasih, ini kunci untuk berbahagia. Murah hatilah, nanti sudah dapat kemurahan, dapat banyak kemurahan. Gak usah pikir dari siapa, itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan atur untuk saudara. Untuk memberi saudara, banyak orang beri kemurahan hati untuk saudara. Saya teringat pada waktu pernah saya menyeberang sendiri ke Bali. Waktu itu kami jalan-jalan sama keluarga Andrew. Kami nginap di hotel di tepi pantai. Lalu saya lihat, wah Bali sudah kelihatan lampunya di malam hari. Saya punya teman baik di Bali. Saya bilang, mama mau nyebrang ya. Ya silakan pergi, kontak dulu sama tante. Kontak, oke, nyebrang Hilda. Nyebranglah saya, mesti bawa pakaian ganti, bawa tas begitu. Saudara yang kasih, pada waktu saya keluar dari pembayaran tiket, sudah mulai masuk di pelataran dekat kapal itu berhenti. Ada orang yang menghampiri saya, ibu, saya bawa tasnya ibu. Dia bawa tas saya lenggang kangkung. Sampai naik ke ferry, saya lenggang kangkung. Bu, taruh sini ya. Iya, terima kasih ya Bu. Ibu-ibu juga. Saya beroleh kemurahan hati untuk mengangkat tas pakaian saya. Saya duduk melihat laut, saya nikmati laut. Lalu saya mulai bercerita dan orang-orang yang duduk di sekitar saya, ternyata mereka satu kelompok 6 orang, satu mobil mau pergi ke Denpasar. Saya bilang, boleh saya nunut? Oh boleh ibu, sebab tadinya sudah, Bu minta tolong foto. Ya iya saya foto, saya kan sering motret orang. Dan waktu mereka lihat, mereka senang. Gambar mereka bagus di kamera mereka. Jadi kami bersahabat di kapal. Lalu saya ikut mereka. Saya sudah pikir tadinya, saya sudah planning. Saya cari bus, saya naik bus dari Gilimanuk sampai Denpasar. Ternyata saya naik mobil. Ada orang beri kemurahan hati. Kasih tempat duduk di mobil, saya tidak perlu naik bus. Saya turun di muka hotel di mana saya dijemput teman saya. Saudara yang kasih, ini perkara-perkara kecil, tapi perkara kecil ini saya butuhkan waktu perjalanan ke Bali. Tuhan berikan. Saudara yang kekasih, luar biasa kalau Tuhan mau tolong kita. Tuhan membuat orang beri kemurahan hati untuk kita. Bisa saudara, enggak usah kita pikir cara Tuhan bagaimana. Tapi pasti ada. Berbeda satu dan yang lain. Yang penting mulailah dari diri kita. Jadi orang yang murah hati. Sama-sama berkata, saya murah hati. 2, 3. Saya murah hati. Haleluya. Saya dan saudara harus kemas ini. Setting sendiri. Nggak mungkin Tuhan buat saudara murah hati. Kita yang buat sendiri. Kemas. Setting hati pikiran kita menjadi pribadi orang Kristen yang murah hati, ringan tangan untuk memberi. Saudara yang kekasih, kita beroleh kemurahan dari orang lain. Berbahagialah orang yang murah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Saudara jangan pikir saya mau kemurahan Tuhan bagiku, lalu saudara gak murah hati, yang gak dapat. Timbal balik, take and give. Firman Allah katakan Yesus anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia, itu pemberian. Penuh dengan pemberian, kasih karunia dan kebenaran. Yesus memberi, Yesus tuntut jemaat hidup dalam kebenaran. Oke. Yang keenam, berbahagialah ayat 8. Tampilkan ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau berbahagia, kita sudah dibenarkan. Semua ini gak ada yang salah. Waktu Yesus mati di kayu salib dan kita sambut Yesus, dosa kita disucikan. Kata firman Allah, marilah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, ya, atau seperti kain kesumba merah, akan putih seperti salju, seperti bulu domba. Kalau kita sambut Yesus dan minta ampun dosa, kita dibenarkan, dibersihkan. Kita
mengganti pakaian kita dari pakaian yang bercacat, celah, bernoda, berdosa dengan pakaian jubah kebenaran dari anak domba Allah. Ada substitusi baju kita. Yang kotor diganti dengan yang benar, yang bersih. Tetapi di dalam keselamatan kita, kita harus mengisi dengan senantiasa taat dan mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, kebenaran yang Tuhan sudah beri, pembenaran yang Yesus sudah beri, penyucian dosa yang Yesus sudah beri, kita harus jaga dengan hidup yang suci. Artinya hidup mengeliminasikan dosa, tidak melakukan dosa, tidak menyambut bujukan setan untuk berdosa. Hidup yang melakukan firman Allah. Berbahagialah kita yang menjaga hati kita kudus, suci, ya, sehingga kita melihat Allah. Kalau berdosa, Anda akan melihat Tuhan dalam kerajaan sorga. Dan dalam hadiratnya akan menikmati hadirat Tuhan yang maha kudus. Gak mungkin. Itulah sebabnya kemas hati yang suci. Haleluya. Terus yang ke-7. Ayat 10. Ayat 9. Oh, ini mungkin yang ke-6 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kunci untuk mendapat kebahagiaan membawa damai. Artinya setiap kita harus apa? Kita pertama sudah diperdamaikan dengan Allah. Tapi kita juga harus memperdamaikan orang lain dengan Tuhan. Bawa damai Kristus kepada orang yang belum punya damai Kristus. Artinya kita beritakan kabar keselamatan Yesus mati dan bangkit kepada orang lain. Supaya mereka terima Yesus, diperdamaikan dengan Bapa. Kalau tidak terima Yesus, menjadi seteru, musuh Bapa. Bisa bilang amin? Yesus itu Raja Damai. Yesus yang mendamaikan kita dengan Bapa. Diperdamaikan oleh darah Kristus. Kita harus membawa kabar damai ini kepada keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, supaya mereka berdamai dengan Bapa di sorga. Supaya layak berkata, ya Abah, ya Bapa. Ya. Saudara yang kasih, bawa kabar damai supaya orang berdamai dengan Allah. Itu pertama. Bawa kabar damai supaya orang berdamai dengan sesama. Amin. Artinya saudara jadi mediator yang baik, memperdamaikan orang yang bermusuhan. Saudara lihat Paulus. Mari kita mau lihat Paulus ini. Dia memperdamaikan hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan jemaat yang suka bertengkar, hamba Tuhan juga ada yang suka bertengkar. Ini ada contoh di firman Allah. Semoga zaman sekarang sudah tidak ada hamba Tuhan bertengkar, tapi zaman dulu ada. Tapi saya rasa masih ada sekarang ya. Saudara buka dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat. Kita akan baca di sana pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Filipi 4 ayat 2 dan ketiga. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati. Baca sama-sama. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara melihat Euodia, Sintike, Clemens, Sunsugos, Paulus, mereka itu pekerja-pekerja Tuhan. Lalu status mereka, Paulus bilang status yang tinggi. Nama-nama mereka sudah tercantum dalam buku kehidupan. Tapi mereka enggak sepaham. Mereka tengkar. Sehingga Paulus bilang, Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikiran Tuhan Sunsugos, tolonglah mereka. Jadi ada mediator, Sunsugos, suruh tolong Euodia dan Sintike supaya apa? Enggak bertengkar lagi, sehati sepikir. Amin. Kita juga harus membawa damai antara sesama yang bertengkar, yang tidak sehati sepikir, supaya kita semua disebut anak-anak Allah.
Saudara, ini adalah pekerjaan di dalam keselamatan. Bawa damai, ini pekerjaan saudara. Amin saudara semua. Mau jadi pembawa damai? Bawa damai supaya manusia berdamai dengan Kristus. Bawa damai supaya seorang berdamai dengan yang lain. Yang ketujuh. Kembali kepada Injil Matius pasal yang kelima. Pada ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara melihat di sini, kalaupun kita ada tekanan, ada kesusahan, mungkin belum sampai aniaya, dicela karena Kristus, karena nama Yesus yang kita percaya, karena pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Tuhan bilang berbahagia, upahmu besar di sorga. Haleluya. Saya tidak perpanjang, saya sudah bawa semampu waktu dan kemampuan saya untuk share kepada saudara. Baik saudara ada di onsite dan di online, terima ini semua. Kita harus dapat bekerja dan berbahagia. Mengisi keselamatan yang kita peringati karena karya penebusan Yesus dengan bekerja dan berbahagia. Dan kunci kebahagiaan kita sudah belajar tadi. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Ya, mungkin kita bilang sedikit ngaca nggak apa-apa, rendah hati apalagi. Kita lemah lembut, ya. Kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita menjadi orang yang suci hatinya apa? Murah hati, sudah 5 ya. Kita menjadi orang pembawa damai, 6. Rela untuk ditekan, dicela. Ya. Ya, kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati apa yang namanya berbahagia, ya. Ya. Ini ada berapa ini ucapan berbahagia ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya mungkin ya. 9 ucapan berbahagia ya. Ada 9 ucapan berbahagia. Biarlah saudara lakukan kunci-kunci yang luar biasa yang membuat saudara dan saya nikmati apa yang namanya berbahagia. Tuhan berkati saudara dan saya. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku
Untuk karena